memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ninis Puspita, Hadir Ibu. Alifa Zurat, Hadir Ibu. Putri Nena Pratiwi, Hadir Bu. Indira Putri Saskia, Hadir Ibu. Sulistiawati. Hadir Ibu. Nah, semuanya hadir ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ninis. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, selanjutnya anak-anak silakan persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi. Ibu tidak sampai saya. Pinjam di temannya, minta tolong temannya kasihkan pulpen. Tidak semua Bu. Cari beli di luar. Baik, sudah siap semua alat tulisnya? Sudah Ibu. Nah, sebelum kita belajar ke materinya, kita mulai bernyanyi dulu. Ini ada lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Ibu tidak hafal. Ada teksnya nanti di sini ya. Tepuk tangan dulu. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berkenan kritis. Nah, kali ini kita akan belajar tentang alat komunikasi dari zaman dahulu sampai sekarang. Ibu tanggalnya kenapa 15 November Ibu? Ya, sabar. Ini sudah hari Sabtu. Bu, bisa tidur. Berapa ini anak? 29. Nah, sebelum kita ke materi tentang alat komunikasi, di sini Ibu akan bertanya. Masih ingat kan pembelajaran kita sebelumnya? Masih. Ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Nah, di sini Ibu akan bertanya tentang, pernahkah kalian melihat alat komunikasi zaman dahulu seperti surat, seperti surat yang di botol-botol itu? Karena banyak. Pernah kan? Yang orang tua Bisa, yang Bu. bercerita? Di film Bu. Ya, bisa di film juga. Film yang Filipin. Ya. Oh ya Bu. Nah, ya betul itu ada juga di film Filipin. Teman apa namanya lagi tadi? Teman pena. Ya itu. Nah sekarang itu tidak masih berlaku sih, tapi tidak banyak orang yang gunakan ki. Nah sekarang alat apa yang biasa digunakan kalau komunikasi? Semuanya punya HP? Punya. Itu yang sering kita gunakan. Ya Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengenal alat komunikasi dari zaman dahulu Sampai sekarang. sampai Sekarang. sekarang. Nah, di sini apakah kalian sudah menggunakan alat komunikasi kalian itu dengan bijak? Bijak itu seperti belajar menggunakan HP,
tidak cuma TikTok. Nah, itu Saya tidak pernah nonton TikTok, tidak ada foto aku. nanti dibeli kayak nak. YouTube di saya. Ya, kita itu harus menggunakan alat komunikasi itu supaya bisa bermanfaat, seperti membuka pembelajaran di YouTube, referensi di Google. Kalau ada yang mau tidak kita ketahui itu, kita bisa menanyakan kepada Om Google. Ya. Ya bisa juga di ChatGPT. Sekarang kan ada AI, jadi kalian bisa menggunakan AI. AI itu alat komunikasi yang bisa membantu kita memberitahu kita hal yang tidak kita ketahui. Nah, setelah itu Ibu akan menampilkan alat komunikasi dari zaman dahulu sampai sekarang. TV. Apa pertama itu? Televisi. Atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu dulu ya. Apa ya alat komunikasi itu? Silakan simak ya, baik-baik sebentar ada Kalau kalian belum tahu, tonton videonya sampai selesai ya. Alat komunikasi adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Aku akan beritahu kalian 10 alat komunikasi. Surat kabar biasa disebut Nah, ini surat kabar dapat televisinya kita gunakan. Televisi berfungsi sebagai alat komunikasi massa, memiliki fungsi informasi, pendidikan, dan hiburan. Yang ketiga adalah radio. Kita bisa mendengarkan musik, berita, dan hiburan juga guys. Selanjutnya hanya versi mili. Versi mili juga disebut mesin fax. Mesin ini dapat membuat kalimat seperti aslinya. Alat komunikasi selanjutnya adalah email. Email adalah surat elektronik. Email dikirim melalui internet. Alat komunikasi selanjutnya adalah handphone. Kalian pasti nonton YouTube-nya pakai handphone. Terus sambil digerak. Kayak aku nih guys. Selanjutnya namanya telepon. Kita bisa menelpon pakai alat ini guys. Alat ini digunakan untuk bercakap-cakap antara dua orang. Selanjutnya namanya handy talkie. Ada yang pernah lihat Alat ini juga ini biasa komunikasi dua arah menggunakan frekuensi radio. Nah, itu saja. Sekarang Ibu akan menunjukkan alat komunikasi. Yang pertama itu ada kentongan. Yang ini biasa kalau di desa-desa itu ada yang mukul-mukul gitu, yang kayak rendah-rendah. Kalau itu menyampaikan pesan bahwasanya sudah pagi kah atau saatnya tidur begitu. Terus ada surat, di mana surat ini biasanya kalau ada teman jauh tak pasti dikirimkan lewat surat, karena belum ada yang namanya telepon sama handphone waktu zaman dahulu. Nah, ini ada telepon. Apa bedanya handphone sama telepon? Kalau handphone HP. Kalau telepon ada. Kalau handphone digital digital. Kalau telepon bersambung sih sama kabel. Kalau sudah pakai kuota juga Bu. ya betul sekali semua jawabannya. Jadi dari kantong ke surat kabar, terus ke telepon, terus ke handphone sampai sekarang. Apa perbedaannya dari alat ini? Dari yang tersebut? Dari ini dulu kantong. Maksudnya Bu? Perbedaannya dari zaman ke zaman. Oh, kalau kantong itu dari kayu, kalau surat dari kertas, kalau telepon dari Elektronik. HP dari apa? Elektronik juga. Ya, tapi bedanya itu ini kayak
mencakup sampai ke luar-luar daerah. Nah, Telepon betul. juga begitu, apalagi handphone. Ya. Bisa sampai ke luar negeri. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Nah, pertanyaan Ibu, mengapa alat komunikasi terus-menerus berubah? Ibu isi dulu Ibu. Ya, bisa. Ibu. Ya, bisa. Nah, siapa yang bisa jawab pertanyaan Ibu? Mengapa alat komunikasi itu terus berubah-berubah? Saya Ibu. Ya, silakan Ninis. Karena mengikuti zaman. Nah, betul sekali. Serba elektronik. Bagus sekali. Terus apa manfaatnya bagi kita? Tidak mengirim surat lagi, Ya, tidak pos lagi. Ya, tidak kesusahan lagi. Ya. Nah, kalian sudah tahu semua kan fungsi-fungsinya dari zaman ke zaman. Terus kita akan, Ibu akan membagikan kelompok. Kelompoknya itu masing-masing. Sendiri mau Bu. Kenapa? Aku ombeng nggak Bu? Pindah saja. Nah, ini ada Ada Bu, namanya pun pensil pun tadi. ini. Bu, saya kira Bu. Oke. Nah, Namanya itu Nines. Dia tuh mikir kelas. Dia tuh tidak pakai pensil. Ada saya yang buka pulpen. Caca itu apa? Ibu baca. Ulang kena. jadi kalian berdiskusi di situ tentang pilih alat komunikasi yang ada di sini yang tadi Ibu jelaskan dan dibentukkan teman-temannya. Terus tulis di situ alat komunikasi apa, siapa yang memakai, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana kalian memakai alat tersebut. Misalkan apa alat komunikasi yang kalian pilih? Surat. Nah, di mana kalian bisa memakainya? Kalau di rumah, Di mana? Siapa yang memakainya? saya. Nah, kapan kalian memakai alat tersebut? Kalau pulang sekolah. Nah, mengapa kalian mengambil alat komunikasi itu? Karena yang sudah canggih. Dan bagaimana? Oke. Bagaimana caranya untuk Sudah canggih. Bu, apa lagi yang terakhir Ibu? bagaimana? Bagaimana apa Bu? Bagaimana kalian menggunakan itu? Bisa. Di pensil. Halo, teruskan. Yang selesai bisa diskusi di sini di depan. Ipa Bu, sama Nini. Ya. Ibu, satu orang satu Ya, perwakilan saja. Bisa ya Ibu, ada Ibu sudah saya kerja. Mana? Ya, ada nih apanya di mana? Ya, silakan di depan sini untuk hasil kelompoknya. Bu, Bibi tidak kerja Bu, hukum. Ini kan kamu tulis. Ini. Ya, oke. Dan kalau ada berbeda pendapat sama temannya yang ini bisa angkat tangan bila saya berbeda Oke, pendapat Bu. Ibu. Oke? Ibu, kapan pulang Ibu? Sebentar lagi. Kapan Bu? Oke. Ya, silakan ini. Alat komunikasi yang saya ambil itu adalah HP. Kenapa? Saya pakai biasa di rumah. Siapa yang menggunakannya itu saya biasa atau mamaku atau bapakku. Terus kapan digunakannya? Kalau mamaku yang tidak pakai kisedek. Terus mengapa? Karena sudah canggih. Terus bagaimana cara menggunakannya? Tinggal diketik-ketik. Oke, tepuk tangan dulu untuk tangannya. Ada yang berbeda pendapat? Enggak ada? Oke, sekarang ada yang bisa menyimpulkan apa hasil dari mata pelajaran tentang alat komunikasi kita? Apa itu Bu? Ulang. Apa yang disimpulkan? Ya, bisa itu saja. Ya. Jadi Bu, yang saya dapatkan tadi bahwa zaman dahulu sampai sekarang itu alat komunikasinya berbeda-beda, dari seperti kirim surat lewat yang kentongan, terus ada surat, ada telepon rumah, ada sampai yang sekarang ada handphone.
yang lebih canggih, yaitu bisa kita genggam dan bawa kemana-mana saja, dan kita dapat mendapatkan info yang lebih luas, bahkan sampai bisa ke luar negeri. Ya, oke, tepuk tangan. Terima kasih Bu. Nah, di sini kalian sudah mengetahui manfaat tentang alat komunikasi itu. Terus bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut itu sudah paham kan? Paham, Bu. Nah, nanti ada evaluasi soalnya itu. Ibu, Ibu nanti yang bisa. Bu, Ada lagi supaya kalian lebih paham. Ini kerjakan. Kerjakan. Ya, kita sebentar sudah pulang. saya mau lompat karet. Nah, ibu mau tanyakan lagi. Apa yang kita pelajari hari ini? Alat komunikasi. Ah, apa yang paling menarik? Oke. Sama surat. Sama lagu. Iya, ada surat. Yang surat. Handy talkie. Oh, kenapa udah dijelaskan tadi? Ada salah kita kirim surat. Karena ini kan alat komunikasi yang dulu. Ada itu. Ya, tadi ada aku jelaskan. Nah, di sini tuh nah, Ibu akan menyimpulkan tentang alat komunikasi. Tadi sudah disimpulkan juga dari temannya bahwa alat komunikasi itu dari zaman ke zaman itu bakalan berubah terus menerus dan bakalan canggih. Oke? Oke, Bu. Nah, kalian tugasnya itu mencari alat komunikasi dan berikan di rumah itu kayak kalian satu contoh alat komunikasi, terus tuliskan di buku kalian untuk nanti PR-nya, terus fungsinya. Jadi contoh alat ya. Nah, kita udah di ujung mata pelajaran tentang alat komunikasi. Ada yang ingin bertanya? Nah, jadi paham di semua? Iya. Ya. Nah, selanjutnya kita berdoa sebelum pulang. Ini Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.